Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Jika dia tidak memiliki perasaan keterikatan seperti itu, dia tidak mungkin merasakan sakit seperti itu. Tidak peduli seberapa tidak puasnya dia tentang fakta bahwa Long Hao Shen melemparkannya seperti itu, pada saat dia memeluknya, semua dendam dan semua kebenciannya berubah menjadi cinta tanpa akhir. Saat perasaannya berada di atas angin, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Mereka mengalir di pipinya dalam aliran yang stabil, karena dia sudah benar-benar tidak dapat berjuang bebas dari pelukannya. Seperti ini, mereka berdua tetap dalam pelukan satu sama lain, tetap diam untuk waktu yang lama. Long Hao Shen bisa merasakan suasana hati Keier saat ini, dan terus membentuk-bentuk kata, maaf, di punggungnya. Tetap saja Keier tidak memberinya reaksi sedikit pun, hanya terus menangis di dadanya. Setelah beberapa waktu, dia dengan lembut membawanya ke tempat tidur. Tapi saat dia mulai menurunkan kepalanya untuk menghangatkannya dari keadaan gemetarnya dengan ciuman, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. Kapten, apakah kamu sudah bangun? Dari luar, suara si Masian melayang ke dalam ruangan, dan Long Hao Shen segera mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa, menulis beberapa kata lagi di punggung Keier. Meskipun tidak mau, Keier akhirnya melepaskannya, tetapi bertentangan dengan harapannya, dia terus memeluknya, membawanya ke pintu masuk. Perasaan sedih Keier akhirnya melemah setelah mengeluarkan semuanya. Masih sedikit gemetar, wajahnya terkubur di dada Long Hao Shen, dia tidak mau membiarkan orang lain melihat wajahnya yang menangis. Long Hao Shen membuka pintu, segera melihat kepala botak yang bersih itu. Melihat Long Hao Shen, si Masian segera bersukacita. Lengannya bersiap untuk memeluknya, tetapi begitu dia melihat Keier di pelukannya, pikiran ini segera menghilang dari kepalanya. Karena malu, dia menarik tangannya. Bos, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Apakah pil dari obat itu memiliki efek samping? Mereka bukan idiot, dan ketika Long Hao Shen telah memerintahkan pasukan perburuan iblis kelas umum ke-22 untuk tidak meminum pil peningkat spiritual Siam, mereka segera menduga bahwa beberapa masalah muncul ketika pil itu diminum. Inilah yang paling mengkhawatirkan mereka. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya untuk ini, memberikan jawaban, saya baik-baik saja. Hanya saja tubuh saya masih perlu beberapa hari lagi untuk memulihkan diri. Saluran energi saya telah meledak karena jumlah energi spiritual yang berlebihan, tetapi kerusakannya sudah diperbaiki. Ini akan menjadi lebih baik setelah beberapa hari lagi. Long Hao Shen tersenyum pahit, tapi ada sedikit masalah dengan pilnya. Meskipun itu bukan masalah yang terlalu besar, pil-pil itu tetap bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun di langkah kelima. Katakan ini pada Kapten Luxi nanti. Jika dia ingin menggunakan Conjoined Spiritual Boosting Pill, dia harus menunggu setidaknya sampai dia mencapai langkah ke-6, dan kemudian meminumnya bersama Grid Energetic Pill. Berpikir sebentar, dia kemudian melanjutkan, bergumam dengan tidak tegas, yang terbaik adalah menggunakannya setelah mencapai langkah ke-7. Pil peningkat spiritual Siam sangat tirani, dan ini membuatnya sangat sulit untuk mengontrol energi spiritual yang diberikan oleh orang lain. Si Masian menjawab dengan sedih, saya tahu suatu hari nanti ada yang tidak beres dengan Hasdruk Bro. Mari kita selesaikan tagihannya nanti. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Kali ini, jika bukan karena bantuan pil peningkat spiritual Siam, saya khawatir kita tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Setan bulan memiliki kekuatan yang sangat hebat sehingga kami tidak mungkin bisa melawannya dengan kekuatan kami saat ini. Pada titik ini, dia tidak bisa tidak mengingat Yue Ye dan pengalamannya di Istana Bulan. Kali ini, mereka hanya bertemu dengan Moon Demon muda, tetapi di Moon Palace, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, termasuk Moon Demon God. Untuk iblis bulan biasa menjadi begitu kuat, level apa yang akan dicapai oleh Dewa Iblis kedua dari 72, Dewa Iblis bulan Agares? Memikirkan hal ini, ekspresi Long Hao Shen menjadi lebih fokus. Terlepas dari usianya saat ini, mencapai tingkat kultivasi seperti itu hanya bisa dilakukan melalui kerja keras. Tapi dia tidak puas dari ini. Inilah yang membuatnya berbeda dari yang lain,
karena dia adalah orang yang terus maju bagaimanapun caranya. Sima, apakah kamu punya alasan untuk mencariku? Long Hao Shen sedang menghibur Keir sekarang, dan dengan demikian tidak benar-benar ingin terus mengobrol dengan Sima Xian. Selanjutnya, sekarang setelah pertempuran selesai, dia juga ingin beristirahat. Sima Xian menjawab dengan cepat, ya, iya. Ketua Saint Knight ingin saya memberitahu Anda bahwa dia ingin Anda menghadiri pertemuan jika Anda sudah bangun. Pertemuan? Pertemuan seperti apa? Long Hao Shen menatap Sima Xian dengan bingung. Sima Xian mengangkat bahunya sebagai jawaban, aku juga tidak tahu tentang itu. Dia ingin Anda pergi ke majelis umum kuil imam. Anda bisa langsung ke sana. Oh, benar, Anda harus membawa wakil kapten. Long Hao Shen mengangguk, menjawab, dimengerti. Aku akan masuk sebentar. Karena dia sebelumnya berkultivasi, dia hanya mengenakan pakaian dalam. Bagaimana dia bisa mencari pakaian dalam waktu sesingkat itu? Sima Xian menatap Long Hao Shen, sebelum melirik Keir, mengungkapkan senyum jahat, oh, aku mengerti, aku mengerti. Bos, kalau begitu aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan ini, dia berlari dengan tergesa-gesa. Long Hao Shen, yang merasa sangat tidak berdaya, menutup pintu di belakangnya. Lagi pula dia tidak terlalu takut dengan salah tafsir orang lain. Setelah menginformasikan Keir tentang panggilan Han Qian agar mereka menghadiri pertemuan, dia mengenakan beberapa pakaian, dan Keir menggunakan waktu ini untuk memilah perasaannya. Setelah dia menangis begitu lama, hidungnya masih merah, tapi ekspresi wajahnya tidak terpengaruh sedikit pun. Sebaliknya, dia terlihat lebih cantik dari biasanya. Keir mengenakan kerudungnya, dan Long Hao Shen membawanya, meninggalkan ruangan. Markas kuil imam sangat besar, tetapi bagaimanapun juga, menemukan majelis umum tidaklah sulit. Mereka hanya perlu meminta orang-orang di sekitar untuk menemukan jalan. Pada saat ini, suasana di markas besar kuil imam sangat berat, dan orang-orang keluar masuk dalam aliran yang tak berujung. Dari pakaian mereka, sepertinya orang-orang dari keenam kuil hadir. Tempat ini sudah tidak hanya menjadi markas besar kuil imam lagi, tetapi juga menjadi istana kantor sementara, di mana setiap urusan resmi ditangani. Akan mengherankan jika orang tidak sibuk dan terburu-buru bekerja dalam keadaan seperti itu. Dengan cepat, Long Hao Shen menemukan lokasi majelis umum, di mana dua penjaga berdiri di pintu masuknya. Melihat pendekatan Long Hao Shen dengan Keir di tangannya. Siapa kamu? Ini adalah majelis umum. Anda tidak diizinkan untuk mendekat saat para pemimpin menghadiri pertemuan di dalam. Long Hao Shen menjawab dengan sangat sopan, nama saya Long Hao Shen. Ketua Saint Knight Han Qian memanggilku untuk menghadiri pertemuan ini. Long Hao Shen. Mendengar nama ini, kedua penjaga itu secara bersamaan terguncang. Bertukar sekilas satu sama lain, mereka dengan jelas menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penjaga di sebelah kanan berteriak, kamu. Apakah kamu benar-benar Long Hao Shen? Pahlawan yang menyelamatkan ribuan rekan prajurit kita. Long Hao Shen menjawab sambil tersenyum, saya tidak pantas disebut pahlawan, tapi saya Long Hao Shen. Penjaga di sebelah kanan segera tampak tidak yakin, itu tidak mungkin, ini pasti salah. Berapa umur orang ini? Bisakah dia benar-benar menjadi pahlawan yang menghentikan musuh di langkah ke-8? Berhenti berpura-pura. Saat ia mengatakan ini, penjaga melangkah maju, segera meraih bahu Long Hao Shen ini. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa Long Hao Shen berbohong adalah sederhana, siapa Long Hao Shen ini di dalam hati mereka. Dia adalah pemimpin pasukan perburuan iblis yang memimpin pasukan mereka selama serangan, dan pahlawan yang menghentikan serangan iblis bulan di langkah ke-8. Untuk dapat melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, bahkan dengan bantuan timnya, dia setidaknya harus berada di langkah ke-6 kultivasi. Tapi anak muda ini di depan mata mereka, bahkan tidak terlihat 20. Karena terburu-buru, Long Hao Shen mengenakan pakaian sederhana, dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Bahkan tidak terlihat 20. Karena terburu-buru, Long Hao Shen mengenakan pakaian sederhana, dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Bahkan tidak terlihat 20. Karena terburu-buru,
Long Haoshen mengenakan pakaian sederhana, dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Melihat niat agresif dari pihak lain ke arahnya, Long Haoshen tidak puas. Tanpa sadar mundur selangkah, dia mengangkat tangan kirinya untuk menghentikan tangan kanan penjaga itu. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya dan memindahkan Keir ke samping, untuk menghindari dia terpengaruh oleh serangan lawan. Setelah kedua tangan itu bersentuhan, penjaga itu bereaksi dengan cepat, mencoba meraih pergelangan tangan Long Haoshen. Tapi saat ini, cahaya terang tiba-tiba menyinari tangan kiri Long Haoshen. Dalam kilatan cahaya terang ini, pergelangan tangan Long Haoshen bergetar aneh, dan penjaga itu segera merasakan kejutan besar seolah-olah dia tersengat listrik. Tertegun, dia mundur sebagai tanggapan. Selama masa perang itu, bahkan dua penjaga yang ditugaskan sementara adalah prajurit dari langkah kelima. Tapi Long Haoshen menangani penjaga ini dengan satu tangan, menyebabkan ekspresi di wajah mereka segera berubah. Untuk dapat menangani seorang prajurit dari langkah kelima dengan nyaman, bisakah dia menjadi yang sebenarnya? Tanpa menyerang lagi, penjaga yang sebelumnya menanyakan Long Haoshen berteriak, "Apakah kamu benar-benar Long Haoshen? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, maka Anda harus menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21. Bisakah Anda membiarkan kami memeriksa lencana Anda?" Long Haoshen menjawab dengan enggan, "Bukankah itu yang terbaik jika Anda menanyakan ini sebelumnya?" Dan menyerahkan lencananya. Kali ini, ekspresi kedua penjaga itu benar-benar berubah dan terutama yang bereaksi lebih dulu terlihat malu. Melangkah ke depan, dia dengan hormat, menyerahkan lencana itu kembali ke Long Haoshen, pipinya tampak sangat merah. "Silakan masuk, Kapten Long." Kedua penjaga minggir, mengundang Long Haoshen dan Keir untuk memasuki majelis umum. Long Haoshen secara alami tidak akan repot-repot tentang orang lain melakukan pekerjaan mereka dengan kesetiaan. Di tengah perjalanannya ke majelis umum, dia tanpa sadar berhenti. Setelah melewati pintu masuk majelis umum, dia langsung melihat melalui layar besar yang menggambarkan patung beberapa ratus orang. Itu adalah representasi dari Dewi Cahaya. Setelah melewati layar ini, yang terlihat adalah ruang konferensi dari kuil imam, yang ukurannya sangat besar. Itu hanyalah sebuah aula yang sangat besar. Dari tempatnya berdiri, ruang konferensi tampak seperti persegi panjang, atap kubahnya setinggi lebih dari 20 meter, dan mengkristal. Di dalamnya ada sekelompok sofa yang tampak nyaman, dan yang terjauh di depan muncul platform setinggi 1,5 meter. Di sana, sekelompok orang sedang berbicara sambil duduk mengelilingi meja panjang. Jelas, pertemuan sedang berlangsung di sana. Orang-orang ini berjumlah setidaknya 30, dan Long Haoshen segera mengenali Han Qian, menemukan dengan heran bahwa bahkan dengan statusnya, Han Qian hanya duduk di samping, baik di kursi utama, maupun di peringkat kedua. Di kursi utama adalah seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan gaun putih. Panggilannya tidak dapat diketahui hanya dari ini, tetapi hanya dengan duduk dengan tenang di sana, dia secara alami muncul seperti pusat dari seluruh majelis. Bahkan jika dia tidak berbicara, tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya. Kadang-kadang, semua orang memberikan pandangan hormat ke arahnya. Mungkinkah orang ini salah satu orang suci senior dari kuil imam? Long Haoshen diam-diam sampai pada keyakinan ini. Keir dan dia masih jauh dari peron. Saat dia masih berpikir keras, sebuah suara datang dari arah peron. "Apakah kamu tidak diberitahu bahwa mengganggu pertemuan ini tidak diperbolehkan?" Yang berbicara adalah seorang pendeta yang mengenakan gaun emas. Dia tampak cukup muda, paling banyak 40, berdasarkan penampilannya. Berdasarkan ekspresinya, dia benar-benar marah. Long Haoshen bergegas untuk keluar dengan Keir dari belakang layar, dan meskipun mereka masih jauh, dia masih membuat salam dari jauh. "Long Haoshen, Kapten kelas umum 21 Demon Hun Squad melaporkan. Ketua senior Saint Knight memanggilku untuk menghadiri konferensi ini." Mendengar nama ini, semua orang di atas panggung melihat ke arahnya, termasuk bahkan sesepuh berambut putih itu. Tanpa ragu, orang-orang itu adalah petinggi kota pegunungan selatan.
Masing-masing dari mereka memberikan pandangan yang berbeda terhadap Long Hao Shen, beberapa mengandung keheranan, kekaguman lainnya, dan sebagian besar, penghargaan. Mereka semua telah mendengar perbuatan Long Hao Shen, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya secara pribadi. Yang paling mengejutkan mereka adalah usianya. Penatua berambut putih mengangguk ke Long Hao Shen sambil tersenyum, penampilannya yang lembut memberikan perasaan yang menyegarkan. Itu dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan murni, yang bahkan menyebabkan rasa sakit di tubuh Long Hao Shen tiba-tiba mereda. Han Qian tersenyum sebelum melambaikan tangan Long Hao Shen dan Keier, memberitahu mereka, bergabunglah dengan kami sekarang. Iya, Long Hao Shen memberikan respon sebelum bergegas ke sisi mereka, memimpin Keier bersamanya. Saat dia melintasi ruangan, wajahnya menunjukkan ekspresi penasaran. Untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang begitu penting. Mengapa Grand Teacher memanggil kita untuk hadir? Bagaimana mungkin Keier dan aku memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan dengan peringkat tinggi seperti itu? Tanpa perlu bertanya, dia yakin bahwa ini adalah diskusi yang berkaitan dengan penanganan iblis di kota pegunungan selatan. Han Qian meluruskan posturnya ketika Long Hao Shen dan Keier tiba di peron. Dia meninggalkan tempatnya bersama dengan kenalan Long Hao Shen dan Keier lainnya, Auxiliary Hall Master dari Assassin Temple, Ying Suis Feng. Pasukan bala bantuan kali ini dipimpin oleh mereka berdua. Han Qian membungkuk ke arah lelaki tua berpakaian putih itu, sebelum menyatakan dengan senyum di wajahnya, Penatua Ling, semuanya. Mari kita lakukan perkenalan. Orang ini adalah Long Hao Shen, pahlawan kecil dari pertempuran kali ini. Hao Shen, bagaimana lukamu? Long Hao Shen bergegas untuk melakukan penghormatan ksatria standar untuk semua orang, tapi masih memegang tangan Keier, yang membuat gerakan itu terlihat agak aneh. Dengan hormat, dia menjawab, Kepala Ksatria Senior Sein, luka saya sudah baik-baik saja. Han Qian menghela nafas, bocah ini. Katakan padaku apa yang baik denganmu. Sebagai seorang ksatria, Anda melakukannya dengan baik. Tetapi mengingat peran Anda untuk seluruh aliansi, Anda benar-benar bertindak terlalu kasar. Semuanya, meskipun Long Hao Shen masih muda, dia memainkan peran penting bagi kuil ksatria kita. Niat saya dengan memanggilnya ke pertemuan ini adalah, untuk memberikan pengalaman kepada junior ini. Tolong izinkan saya menyampaikan kepada semua orang permintaan maaf saya atas gangguan ini. Pendeta Parubaya yang sebelumnya berteriak marah memberikan jawaban serius, Han Tua, ini sepertinya agak tidak sesuai dengan aturan. Saya tahu tentang pencapaian adik laki-laki ini, tetapi pertemuan ini sangat penting. Han Qian menatap lurus ke arahnya, menjelaskan dengan tekad, Saudara Ling, Hao Shen bukan hanya kapten dari pasukan perburuan iblis kelas umum, tapi dia satu-satunya calon masa depan untuk peran pemimpin kuil ksatria kita. Selama dia tetap hidup, dia pasti akan menjadi pemimpin berikutnya dari kuil ksatria. Tidak ada kandidat selain dia. Kata-kata yang diucapkan Han Qian ini membuat semua orang tanpa kecuali terkesiap. Konsep macam apa itu? Satu-satunya penerus. Tapi seberapa muda anak ini? Di semua 6 kuil besar, kandidat untuk peran pemimpin dipelihara oleh kuil jika diperlukan. Kehormatan langka ini akan diberikan kepada pembangkit tenaga listrik dengan bakat besar, tetapi di seluruh sejarah aliansi kuil, seseorang di bawah langkah ketujuh kultivasi belum pernah ditunjuk untuk peran penerus sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada penerus tunggal. Pertama-tama, selain faktor kelangsungan hidup penerus dalam pertempuran, sikapnya harus diuji untuk waktu yang lama. Karena ini terkait dengan masa depan aliansi kuil, tidak ada kuil yang bisa membuat pilihan seperti ini dengan tergesa-gesa. Mempelajari tentang kandidat muda seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapapun yang hadir sebelumnya. Dan hal yang sama berlaku untuk penunjukan calon tunggal ini. Untuk sesaat, beberapa orang yang hadir merasa tidak dapat menerima hal ini. Dan saat ini, Ying Suis Feng juga berbicara. Gadis di sisi Long Hao Shen bernama Keier dan merupakan satu-satunya penerus untuk posisi pemimpin kuil assassin kita. Karena dia menggunakan kemampuan yang agak tabu selama misi terakhir mereka, dia untuk sementara kehilangan indera penglihatan, pendengaran, rasa dasar dan penciuman.
Inilah sebabnya dia tidak bisa memberi salam kepada kalian semua. Tolong maafkan dia untuk ini. Kata-kata Han Qian dan Ying Suisfeng tidak diragukan lagi mengguncang semua orang yang hadir, dan bahkan menyebabkan Long Hao Shen merasa tercengang. Secara keseluruhan, tidak lebih dari 6 kuil, namun 2 kuil besar ini menyatakan bahwa mereka hanya memiliki satu penerus saat ini. Dan dari kelihatannya, keduanya masih tidak lebih dari anak-anak. Tak satu pun dari orang-orang di kuil lain dapat memahami pemikiran kuil ksatria dan kuil pembunuh. Bahkan sebelum berbicara tentang sifat anak-anak ini, dapatkah kedua kuil besar itu benar-benar memastikan bahwa mereka akan bertahan cukup lama untuk dianggap diberi kesempatan untuk menggantikan pemimpin mereka saat ini? Mereka tampak seperti berusia di bawah 20 tahun, dan juga anggota pasukan perburuan iblis. Meskipun pasukan perburuan iblis terdiri dari para elit, bahaya yang mereka hadapi selama misi juga sangat besar. Pendeta yang Han Qian panggil Saudara Lin menjawab, karena seperti ini, biarkan dua teman muda ini bergabung dengan kita. Padahal, Han Tua, berita yang kamu berikan ini benar-benar kejutan besar. Penerus tunggal, apa yang kalian berdua rencanakan? Han Qian mengungkapkan senyuman, membusungkan dadanya, aku ingin kalian semua menjaga kerahasiaan tentang hal itu. Tidak ada apa-apa jika orang-orang dari pihak kita mengetahui masalah ini, tetapi jika iblis mengetahuinya, situasinya akan menjadi sangat rumit. Penatua berambut putih yang berdiri di atas yang lain berbicara selanjutnya, seperti yang dikatakan Han Qian, tidak ada di antara kalian yang diizinkan untuk berbicara secara membabi buta tentang ini setelah keluar dari sana. Kedua sahabat muda ini benar-benar menjanjikan. Han Qian, Ying Suisfeng, dua kuil besarmu benar-benar mengambil harta karun. Menghadapi tetua berambut putih, Han Qian membungkuk dengan etiket junior kepada seniornya, memberinya jawaban hormat, terima kasih banyak kepada senior Sein Jisan. Penatua berambut putih itu mengangguk dengan senyum di wajahnya, menyapu pandangan lain melewati Long Hao Shen dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali. Han Qian tersenyum sebagai tanggapan. Tentu saja, dia tahu apa yang tersirat dari kata-kata tetua berambut putih itu. Dia jelas merasa malu bahwa Long Hao Shen tidak datang dari kuil imamnya. Jelas, mengingat bakat Long Hao Shen, jika dia muncul dari kuil imam, dia pasti akan berubah menjadi salah satu jenius terbesar dari generasi muda mereka, dan tidak akan bisa lepas dari posisi penerus tunggal ini juga. Namun, ini tidak mungkin, hanya karena identitas ayah Long Hao Shen. Pendeta Ling Xiao berbicara, kalau begitu, mari kita lanjutkan pertemuan kita. Han Qian mengangguk, memberitahu Long Hao Shen dengan suara rendah, Hao Shen, orang ini adalah kakek Ling Xiao. Setelah pertemuan ini berakhir, sebaiknya kau berterima kasih pada kakek Ling ini dengan benar. Dialah yang merawat sebagian besar lukamu. Setelah mengatakan ini, Han Qian duduk kembali ke posisi semula, berkonsentrasi pada pertemuan. Long Hao Shen tidak akan mengira bahwa pendeta yang tampak serius ini akan menjadi orang yang merawatnya. Meskipun dia telah kehilangan kesadaran selama 2 hari penuh, selama ini, dia merasakan aliran energi spiritual yang hangat ke dalam tubuhnya, memulihkan saluran di tubuhnya dari kerusakan yang dideritanya. Jadi ternyata pendeta ini, penatua berjubah emas ini tampaknya juga seorang suci. Tetapi dalam hal ini, level apa yang bisa dicapai oleh tetua berambut putih ini? Tampaknya dibandingkan dengan dia, semua orang di sini adalah junior. Ling Xiao menyatakan, kalau begitu kita harus terus membahas berbagai laporan situasi. Kami telah sepenuhnya menyapu medan perang, tetapi kali ini, kerusakan yang ditimbulkan pada kota pegunungan selatan adalah bencana. Sebagai konsulat kota, saya memikul seluruh tanggung jawab untuk itu. Perintah saya tidak tepat, dan tindakan saya harus ditinjau oleh aliansi. Han Qian menghela nafas dan memberikan tanggapan untuk ini, Kakak Ling, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kami bisa menyalahkan ini pada Anda? Musuh datang terlalu tiba-tiba. 12 dewa iblis, dengan setengah dari mereka berada di peringkat 36 teratas, adalah formasi pertempuran yang tidak dapat dilawan oleh perbatasan kita. Kali ini, kami tidak tahu apa yang membuat iblis-iblis itu marah seperti itu, tetapi jika bukan karena perintah Penatua Ling,
kami bahkan tidak akan berhasil sampai di sana tepat waktu. Tatapan Ling Xiao masih tampak suram, dan sambil menghela nafas, dia melanjutkan, meskipun kita tidak tahu untuk alasan apa iblis-iblis itu datang, kerusakan kita kali ini terlalu parah. Dari 200.000 pasukan yang awalnya dimiliki pertahanan kita, hanya tersisa 50.000, dengan setengah dari mereka terluka. Meriam ajaib dari kota pegunungan selatan semuanya telah dihancurkan, dan lebih dari sepertiga dari resimen imam markas kami tewas dalam pertempuran. Akhirnya, 6 dari kardinal langkah ke-8 kita mati. Mengatakan ini, dia tidak tahan lagi. Menamparkan meja dengan keras, matanya dipenuhi rasa sakit. Penatua berambut putih itu mengerutkan alisnya. Ling Xiao, tenanglah. Sebagai eksekutif yang bertanggung jawab dari kuil imam, berhentilah menjadi sangat mudah marah. Ling Xiao menundukkan kepalanya di depan sesepuh berambut putih. Ya, kakek. Mendengar kata, kakek, Long Haoshen langsung sangat terkejut. Orang itu adalah orang suci. Adapun kakek Sein, dia setidaknya harus berusia 200 tahun. Bahkan dibandingkan dengan setiap anggota pasukan perburuan iblis legendaris saat itu, ini adalah orang tertua yang pernah ditemui Long Haoshen sejauh ini. Lebih jauh lagi, sesepuh ini memancarkan aura yang tidak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 6 orang pada waktu itu. Melanjutkan untuk mengendalikan emosinya, Ling Xiao melanjutkan, selama pertempuran ini, sisi gunung selatan mengalami kerusakan dalam segala hal, yang dapat dikatakan telah lepas dari jangkauan kami. Jika bukan karena kedatangan Brother Han dan Brother Ying yang cepat, satu-satunya hasil akhir yang bisa muncul adalah kehancuran total. Namun, kami juga menyebabkan pasukan musuh menderita kerugian besar. Pelanggaran iblis itu sangat tiba-tiba dan terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Intelijen kami di wilayah iblis tiba-tiba tidak mendapatkan berita sama sekali. Dan kali ini, iblis tidak hanya mengirim 12 dewa iblis, tetapi juga pasukan dengan hampir 1 juta pasukan, sambil menyerang dengan keras siang dan malam, tanpa jeda. Korban kami tidak terhitung, tetapi meskipun tidak satu pun dari 12 dewa iblis itu mati, setidaknya 8 terluka parah, dan tidak akan bisa pergi berperang untuk waktu tertentu. Dan korban mereka dalam hal pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 dan di atasnya adalah 3 kali lipat dari kita. Suara Ling Xiao akhirnya mengandung beberapa kegembiraan. Memang, secara relatif, kota pegunungan selatan tidak bisa dikatakan kalah dalam pertempuran ini, dan meskipun hampir hancur total, mereka masih menyebabkan kehancuran besar di sisi iblis. Meskipun iblis sangat banyak, dan wilayah mereka 3 kali lebih besar dari aliansi kuil, berlawanan dengan iblis peringkat rendah yang berfungsi sebagai umpan meriam, mereka masih hanya memiliki sejumlah pembangkit tenaga listrik yang terbatas. Adapun iblis-iblis kuat bawaan yang tangguh di peringkat teratas mereka, kemampuan reproduksi mereka juga merupakan masalah besar. Kalau tidak, bagaimana umat manusia bisa bertahan sejauh ini? Sama seperti kota pegunungan selatan, pertempuran ini menyebabkan kerugian besar bagi pihak iblis, meskipun satu-satunya yang disayangkan adalah mereka tidak berhasil membunuh beberapa dewa iblis. Han Qian menyatakan, beristirahatlah dengan tenang, Saudara Ling. Kami hanya kelompok bala bantuan pertama yang bergegas. Setelah permintaan Anda untuk penyelamatan, aliansi segera merespons, mengumpulkan pasukan besar untuk membantu kami. Dalam 10 hari, pasukan lain yang terdiri dari setidaknya 500.000 pasukan akan berada di sini, mendengarkan dan mematuhi tugas kota pegunungan selatan. Bukanlah kebetulan bahwa aliansi kuil bisa mengumpulkan begitu banyak pasukan. Bagaimanapun, organisasi aliansi dirancang dengan tujuan untuk mengatasi iblis. Dalam hal topografi, batas umum antara aliansi dan wilayah iblis mirip dengan kota pegunungan selatan. Meskipun tidak membentuk benteng alami seperti Exorcist Mountain Pass, kota pegunungan selatan memiliki danau besar dan tidak ramah di sisi kirinya. Ini adalah benteng alami mereka, sehingga iblis hanya bisa menyerang kota dari depan atau kanan. Setiap kota strategis yang terletak di aliansi kuil memiliki kekuatan militer yang besar, dan kota 6 kuil besar adalah yang paling penting dari benteng ini. Selain itu, aliansi juga mengumpulkan kekuatan utama mereka di sekitar kota suci. Jika masalah muncul di suatu tempat,
pasukan penyelamat akan segera dikirim. Ini juga alasan mengapa kota suci terletak di pusat aliansi kuil. Wilayah aliansi kuil jauh dari luas wilayah iblis, tetapi untuk alasan yang sama, hanya 10 hari yang dibutuhkan untuk bergegas keluar dari kota suci ke salah satu dari 6 kota strategis, dan waktunya dapat dikurangi lebih jauh. Dengan demikian, bala bantuan bisa tiba dengan kecepatan tinggi. Kali ini, kota pegunungan selatan hanya nyaris menghindari kehancuran, oleh karena itu, mereka secara alami segera memberi mereka dukungan. Ling Xiao mengangguk, itu yang terbaik. Saya sudah memberikan perintah untuk mengirim pengrajin dari pinggiran kota. Dengan demikian, pandai besi akan segera tiba di kota pegunungan selatan, memulihkan pertahanan kota secepat mungkin, untuk menghindari memberi kesempatan lagi kepada musuh. Han Qian bertanya, Saudara Ling, apakah Anda tahu mengapa iblis tiba-tiba meluncurkan serangan yang begitu sengit? Selama beberapa tahun terakhir, situasi seperti ini tidak pernah terjadi. Ini benar-benar berbeda dari perilaku mereka yang biasa. Ling Xiao menjawab dengan senyum pahit, kami mulai memahami alasan ini setelah dimulainya serangan iblis ini. Itu sekali lagi untuk Illusory Paradise. Mendengar kata-kata surga ilusi, wajah Han Qian langsung dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Jadi, Anda mengatakan bahwa surga ilusi akan dibuka kembali. Ling Xiao mengangguk, bahkan kakek baru mulai merasakan fluktuasi unsur yang datang melalui Illusory Paradise beberapa hari yang lalu. Sebelum sebulan berlalu, Illusory Paradise akan dibuka kembali.